Ya, soal krisis berkepanjangan di Selat Hormuz, kita akan bahas bersama dengan Fauzia Cempaka, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat malam, Mbak Fauzia. Malam Mas Ibrahim. Mbak Fauzia, ini gencatan senjata tapi blokade masih terus terjadi, bahkan diperketat, diperluas, perang berlarut. Mau sampai kapan ini terjadi, Mbak Fauzia, menurut Anda? Betul Mas Ibrahim, kita lihat bagaimana saat ini ada sekitar 300 kapal yang masih lebih dari 300 kapal masih tertahan di Selat Hormuz, dan kita lihat bagaimana pekan lalu sebenarnya ada lampu hijau dari Arakci untuk membuka Selat Hormuz, namun akhirnya ditutup kembali dalam waktu hanya 17 jam. Dan ini ada sekitar 47 kapal yang diminta untuk putar balik dan tidak dapat melanjutkan perjalanan keluar dari Selat Hormuz. Dan ini bahkan juga kita mendengar bagaimana dalam satu pekan terakhir ada sekitar dua tanker Iran yang kapal Iran yang disita oleh Amerika Serikat, dan juga bagaimana juga ada beberapa kapal yang diserbu oleh Iran dan juga kapal yang tertahan oleh Amerika Serikat sendiri. Nah, ini tentu menjadi dampaknya sangat besar ya Mas ya. Dan kita lihat bagaimana yang cukup tinggi eskalasinya adalah shoot to kill order yang diberikan oleh Amerika Serikat misalnya, dan diperintahkan untuk dapat menembak dan menghancurkan kapal manapun yang misalnya berusaha untuk merangsek keluar dari Hormuz, karena dari ini kita lihat bagaimana memang ada eskalasi di Selat Hormuz sendiri, Mas. Baik, efek domino terjadi di Selat Hormuz. Siapa menurut Anda yang paling terdampak akibat blokade ini, Mbak? Tentu yang paling terdampak bukan hanya Amerika Serikat dan Iran, tapi justru memang adalah internasional begitu ya. Dan kita lihat bagaimana saat ini dampaknya tentu saja sudah statement-statement dikeluarkan, argumen-argumen dikeluarkan, bahkan mekanisme yang terbaru dikeluarkan oleh kerjasama atau koalisi Inggris dan Prancis yang bertemu pada KTT Maritim Internasional lalu di Prancis pada tanggal 17 April untuk menandatangani joint statement yang ditandatangani oleh sekitar 38 negara yang ingin berusaha untuk membuat mekanisme dalam konteks untuk mengamankan atau melindungi kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Tapi yang kedua juga kita harus lihat bagaimana adanya pertemuan lanjutan pada tanggal 22-23 April lalu di Inggris yang terkait dengan mematangkan rencana operasional misi pembukaan kembali Selat Hormuz. Dan kita lihat sebenarnya ini adalah bentuk bagaimana tekanan terhadap Selat Hormuz tidak hanya menekan di dalam konteks Iran dan Amerika Serikat saja, tapi juga bahkan negara-negara lain, dan jangan lupa juga Tiongkok sebenarnya juga menjadi pihak yang cukup dirugikan dalam konteks blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Baik, tidak hanya soal ekonomi, energi di sana, tapi juga ini jangan sampai menjadi bencana kemanusiaan. Kita tahu 300 kapal tertahan di sana, ada pelaut yang tak tentu nasibnya, ada bahan bakar yang mulai menipis. Apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara tadi? Apakah cukup tekanan yang mereka lakukan untuk bisa meredakan di Selat Hormuz? Saya rasa tentu ini kembali pada dua hal ya Mas ya. Yang pertama adalah tadi tekanan untuk mendamaikan atau negosiasi Amerika Serikat dan Iran. Terlebih karena memang yang dilakukan di Selat Hormuz ini double blokade. Artinya Amerika Serikat melakukan blokade dan Iran juga melakukan blokade, penutupan begitu ya. Jadi nah ini menurut saya menjadi sangat kontraproduktif untuk pelayaran dan maupun untuk pengiriman bahan bakar, lalu energi dan lain sebagainya. Tapi tentu kita bisa berharap pada beberapa negosiasi yang akan terjadi dalam beberapa hari. Kita lihat satu, yang pertama adalah Arakci sebagai Menteri Luar Negeri Iran saat ini sudah berada di Pakistan, di Islamabad, dan juga melakukan negosiasi, melakukan hubungan bilateral yang cukup dekat dengan Pakistan untuk finalisasi terkait dengan proposisi terkait dengan negosiasi yang akan terjadi dengan Iran dan Amerika Serikat. Nah, tapi juga kita lihat bagaimana Amerika Serikat juga akan segera turun ke Islamabad untuk menentukan ini. Dan yang kedua tentu saja bagaimana Mas kita melihat bagaimana Iran memutuskan juga akan mengunjungi ke beberapa negara, tidak hanya Islamabad tapi juga ke Oman sebagai pihak yang juga mengorganisasi Hormuz. Itu yang pertama, dan yang kedua juga akan segera berkunjung ke Moskow sebagai kita lihat memang sebagai negara yang bisa menjadi external balancer bagi Amerika Serikat dalam konteks negosiasi dan perdamaian untuk membuka Selat Hormuz ini, Mas. Ini sebetulnya pertemuan di Islamabad tampaknya tidak banyak yang tahu atau secara tiba-tiba yang di pekan ini. Karena sebelumnya kan gagal, Iran tak kirim delegasi, namun kali ini tiba-tiba Arakci hadir. Jared Kushner juga akan tiba di sana. Apakah ini sinyalmen celah
akan dicapai kesepakatan? Kita tentu berharap demikian, Mas, terlebih ada beberapa perkembangan yang sangat teknis terkait dengan Hormuz yang saat ini melibatkan diskusi bilateral dengan Oman juga. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan nuklir, ini ada preposisi baru dari Pakistan yang menurut saya ini lebih visible begitu, dalam analisis saya lebih visible dan akan mungkin disetujui oleh Iran karena dalam konteks ini yang sebelumnya permintaan dari Amerika Serikat terkait nuklir adalah penghapusan atau bahkan penarikan uranium secara total begitu. Nah, saat ini yang diminta oleh Pakistan adalah koordinasi atau observasi atau pengawasan terhadap kepemilikan uranium dan juga pengayaan nuklir yang dimiliki oleh Iran ini tidak hanya akan diawasi oleh Amerika Serikat saja, tapi juga negara-negara pilihan yang disetujui oleh Iran maupun Amerika Serikat. Nah, ini menurut Oke. saya adalah jalan tengah untuk hal tersebut, Mas. Baik, terima kasih untuk ulasannya Mbak Fauzia Cempaka, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence di program Kompas Malam hari ini.